Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Luar biasa, 9 saham ini tidak punya hutang. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Komponen hutang menjadi salah satu faktor utama dalam menganalisa kualitas perusahaan. Nah, bagaimana menurut kamu jika ada perusahaan yang tidak mempunyai hutang? Apakah bagus atau jelek? Hutang yang saya maksud di sini adalah hutang bank ya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, pada video ini saya akan membahas 9 saham yang tidak mempunyai hutang bank, khususnya sampai data keuangan triwulan 3 2020. Tapi seperti biasa, bukan berarti jika saham tersebut tidak punya hutang, kita langsung mengatakan bahwa saham itu bagus. Selalu lakukan analisa mendalam dan semua nama saham yang disebutkan di video ini bukanlah rekomendasi. Disclaimer on tetap berlaku. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, PT Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA. Berikut ini merupakan tampilan komponen liabilitas saham MIKA. Perusahaan ini mempunyai total liabilitas sebesar 822 miliar rupiah pada tahun 2020, yang mana mengalami kenaikan sebesar 4,98% dari tahun sebelumnya dengan angka 783 miliar rupiah. Dari jumlah liabilitas itu, 401 miliar rupiah merupakan hutang jangka pendek dan 421 miliar rupiah merupakan hutang jangka panjang. Dengan kata lain, komposisi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang perusahaan ini adalah 48,78% dan 51,21%. Jika ditelusuri, kita bisa melihat bahwa perusahaan ini tidak mempunyai hutang bank, khususnya sampai triwulan 3 2020. Untuk jangka pendek, komponen terbesarnya berada pada pos beban yang masih harus dibayar sebanyak 137 miliar rupiah, sedangkan untuk jangka panjang, komponen terbesarnya adalah imbalan pasca kerja dengan angka 421 miliar rupiah. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai DER 18,29% dengan cash ratio 237,77%. Kedua, PT Campina Ice Cream Industry atau CAM. Berikut ini merupakan tampilan komponen liabilitas saham CAM. Perusahaan ini mempunyai total liabilitas sebesar 132 miliar rupiah pada tahun 2020, yang mana mengalami kenaikan sebesar 8,20% dari tahun sebelumnya dengan angka 122 miliar rupiah. Dari jumlah liabilitas itu, 62,50 miliar rupiah merupakan hutang jangka pendek dan 69,77 miliar rupiah merupakan hutang jangka panjang. Dengan kata lain, komposisi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang perusahaan ini adalah 52,86% dan 47,35%. Jika ditelusuri, kita bisa melihat bahwa perusahaan ini tidak mempunyai hutang bank, khususnya sampai triwulan 3 2020. Untuk jangka pendek, komponen terbesarnya berada pada pos hutang usaha pihak ketiga sebanyak 46,72 miliar rupiah, sedangkan untuk jangka panjang, komponen terbesarnya adalah imbalan pasca kerja dengan angka 69,77 miliar rupiah. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai DER 13,82% dengan cash ratio 666,01%. Ketiga, PT Pura Delta Lestari atau Dimas. Berikut ini merupakan tampilan komponen liabilitas saham Dimas. Perusahaan ini mempunyai total liabilitas sebesar 1,30 triliun rupiah pada tahun 2020, yang mana mengalami kenaikan sebesar 16,07% dari tahun sebelumnya dengan angka 1,12 triliun rupiah. Dari jumlah liabilitas itu, 1,26 triliun rupiah merupakan hutang jangka pendek dan 39,01 miliar rupiah merupakan hutang jangka panjang. Dengan kata lain, komposisi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang perusahaan ini adalah 97,01% dan 2,99%. Jika ditelusuri, kita bisa melihat bahwa perusahaan ini tidak mempunyai hutang bank, khususnya sampai triwulan 3 2020. Untuk jangka pendek, komponen terbesarnya berada pada pos uang muka penjualan sebanyak 1,11 triliun rupiah, sedangkan untuk jangka panjang, komponen terbesarnya adalah imbalan pasca kerja dengan angka 39,01 miliar rupiah. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai DER 22,97% dengan cash ratio 22,94%. Keempat, PT Harum Energi atau Harum. Berikut ini merupakan tampilan komponen liabilitas saham Harum.
Perusahaan ini mempunyai total liabilitas sebesar 42,70 juta US dollar pada tahun 2020, yang mana mengalami penurunan sebesar minus 9,93% dari tahun sebelumnya dengan angka 47,41 juta US dollar. Dari jumlah liabilitas itu, 26,48 juta US dollar merupakan hutang jangka pendek dan 16,21 juta US dollar merupakan hutang jangka panjang. Dengan kata lain, komposisi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang perusahaan ini adalah 62,01% dan 37,96%. Jika ditelusuri, kita bisa melihat bahwa perusahaan ini tidak mempunyai hutang bank, khususnya sampai triwulan 3 2020. Untuk jangka pendek, komponen terbesarnya berada pada pos biaya yang masih harus dibayar sebanyak 10,91 juta US dollar, sedangkan untuk jangka panjang, komponen terbesarnya adalah imbalan pasca kerja dengan angka 10,69 juta US dollar. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai DER 12,70% dengan cash ratio 902,59%. Kelima, PT Vel Indonesia atau INCO. Berikut ini merupakan tampilan komponen liabilitas saham INCO. Perusahaan ini mempunyai total liabilitas sebanyak 260 juta US dollar pada tahun 2020, yang mana mengalami penurunan sebesar minus 7,14% dari tahun sebelumnya dengan angka 280 juta US dollar. Dari jumlah liabilitas itu, 139 juta US dollar merupakan hutang jangka pendek dan 120 juta US dollar merupakan hutang jangka panjang. Dengan kata lain, komposisi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang perusahaan ini adalah 53,46% dan 46,15%. Jika ditelusuri, kita bisa melihat bahwa perusahaan ini tidak mempunyai hutang bank, khususnya sampai triwulan 3 2020. Untuk jangka pendek, komponen terbesar berada pada pos hutang pihak ketiga sebanyak 93,34 juta US dollar, sedangkan untuk jangka panjang, komponen terbesarnya adalah liabilitas pajak tangguhan dengan angka 54,70 juta US dollar. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai DER 12,88% dengan cash ratio 258,20%. Keenam, PT Indo Tambang Raya Mega atau ITMG. Berikut ini merupakan tampilan komponen liabilitas saham ITMG. Perusahaan ini mempunyai total liabilitas sebanyak 316 juta US dollar pada tahun 2020, yang mana mengalami penurunan sebesar minus 2,47% dari tahun sebelumnya dengan angka 324 juta US dollar. Dari jumlah liabilitas itu, 220 juta US dollar merupakan hutang jangka pendek dan 96 juta US dollar merupakan hutang jangka panjang. Dengan kata lain, komposisi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang perusahaan ini adalah 69,62% dan 30,38%. Jika ditelusuri, kita bisa melihat bahwa perusahaan ini tidak mempunyai hutang bank, khususnya sampai triwulan 3 2020. Untuk jangka pendek, komponen terbesarnya berada pada pos hutang beban yang masih harus dibayar sebanyak 98,98 juta US dollar. Sedangkan untuk jangka panjang, komponen terbesarnya adalah penyisihan imbalan karyawan dengan angka 46,33 juta US dollar. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai DER 36,31% dengan cash ratio 94,84%. Ketujuh, PT Cikarang Listrindo atau POWR. Berikut ini merupakan tampilan komponen liabilitas saham POWR. Perusahaan ini mempunyai total liabilitas sebesar 648 juta US dollar pada tahun 2020, yang mana mengalami penurunan sebesar minus 2,56% dari tahun sebelumnya dengan angka 665 juta US dollar. Dari jumlah liabilitas itu, 39,66 juta US dollar merupakan hutang jangka pendek dan 608 juta US dollar merupakan hutang jangka panjang. Dengan kata lain, komposisi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang perusahaan ini adalah 6,12% dan 93,83%. Jika ditelusuri, kita bisa melihat bahwa perusahaan ini tidak mempunyai hutang bank, khususnya sampai triwulan 3 2020. Untuk jangka pendek, komposisi terbesarnya berada pada pos hutang usaha sebanyak 26,36 juta US dollar, sedangkan untuk jangka panjang, komposisi terbesarnya adalah hutang wesel dengan angka 540 juta US dollar. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai DER 97,92% dengan cash ratio 713,94%. Kedelapan, PT Sido Muncul atau Sido.
Berikut ini merupakan tampilan komponen liabilitas saham SIDO. Perusahaan ini mempunyai total liabilitas sebanyak Rp394 pada tahun 2020, yang mana mengalami penurunan sebesar minus 15,09% dari tahun sebelumnya dengan angka Rp464 miliar. Dari jumlah liabilitas itu, Rp326 miliar merupakan hutang jangka pendek dan Rp68,27 miliar merupakan hutang jangka panjang. Dengan kata lain, komposisi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang perusahaan ini adalah 82,74% dan 17,33%. Jika ditelusuri, kita bisa melihat bahwa perusahaan ini tidak mempunyai hutang bank, khususnya sampai triwulan 3 2020. Untuk jangka pendek, komponen terbesarnya berada pos hutang usaha pihak ketiga sebanyak Rp114 miliar, sedangkan untuk jangka panjang, komponen terbesarnya adalah liabilitas imbalan kerja karyawan dengan angka Rp50,35 miliar. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai DER 19,49% dengan cash ratio 184,26%. Kesembilan, PT Unicharm Indonesia atau UCIT. Berikut ini merupakan tampilan komponen liabilitas saham UCIT. Perusahaan ini mempunyai total liabilitas sebesar Rp4,20 triliun pada tahun 2020, yang mana mengalami peningkatan sebesar 6,55% dari tahun sebelumnya dengan angka Rp3,97 triliun. Dari jumlah liabilitas itu, Rp2,39 triliun merupakan hutang jangka pendek dan Rp1,80 triliun merupakan hutang jangka panjang. Dengan kata lain, komposisi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang perusahaan ini adalah 56,90% dan 42,86%. Jika ditelusuri, kita bisa melihat bahwa perusahaan ini tidak mempunyai hutang bank, khususnya sampai triwulan 3 2020. Untuk jangka pendek, komponen terbesarnya berada pada pos akrual dan provisi sebanyak Rp1,04 triliun, sedangkan untuk jangka panjang, komponen terbesarnya adalah pinjaman pihak berelasi dengan angka Rp1,26 triliun. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai DER 96,15% dengan cash ratio 80,69%. Di akhir video ini, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya, kecamlah orang bijak maka engkau akan dikasihinya. Thank you.